Abul Qasim Ibnu Asakir berkata, dan yang setelahnya yaitu ayat yang terletak setelahnya, dan setan-setan semuanya sebagai ahli bangunan dan penyelam, maka Allah berikanlah kepadanya semua yang telah diberikannya. Dan, di akhirat nanti tidak ada hisab atasnya. Firman Allah, kemana saja yang dikehendakinya, yaitu, ke negeri mana saja yang Dia kehendaki. Firman Allah, dan setan-setan semuanya sebagai ahli bangunan dan penyelam. Maksudnya, di antara mereka ada yang bekerja di dalam mendirikan bangunan-bangunan yang indah, berupa bangunan-bangunan yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku, dan pekerjaan-pekerjaan sulit lainnya yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia. Sedangkan, sebagian lagi melakukan penyelaman di dalam lautan, mengeluarkan semua yang terdapat di dalamnya, berupa mutiara-mutiara, intan-intan dan benda-benda yang sangat bernilai, yang tidak akan didapat kecuali di kedalaman lautan. Dan setan yang lain terikat dalam belenggu. Yaitu, diikat pada rantai-rantai dan belenggu-belenggu karena setan itu melakukan kesombongan, pembangkangan, dan enggan untuk bekerja dan menolak, atau setan yang telah berbuat jelek pada pekerjaannya dan melampaui batas. Firman Allah, inilah anugerah kami, maka berikanlah atau tahanlah dengan tiada perhitungan. Maksudnya, inilah yang telah kami berikan kepadamu berupa kerajaan yang sempurna dan kekuasaan yang menyeluruh sebagaimana yang kamu mintakan kepada kami, maka berikanlah kepada siapa yang kamu kehendaki dan tahanlah dari siapa yang tidak kamu kehendaki pula, tidak ada pertanggungjawaban atasmu. Maksudnya, apapun yang kamu lakukan maka itu semuanya boleh bagimu. Putuskanlah dengan keputusan yang kamu kehendaki maka dia itu adalah benar. Dan ketika Allah menyebutkan semua yang telah diberikan kepada Sulaiman di dunia, Allah mengingatkan bahwa Sulaiman pun mempunyai bagian yang amat banyak di sisi Allah pada hari kiamat nanti, hingga Allah berfirman, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik, yaitu di akhirat nanti. Ditetapkan di dalam Bukhari Muslim bahwa Rasulullah disuruh memilih antara menjadi hamba Rasul dan Nabi juga Raja, yang akan memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki dan menolak siapa saja yang dia kehendaki, tanpa ada pertanggungjawaban dan tanpa ada dosa. Maka beliau memilih kedudukan yang pertama setelah mengadakan musyawarah dengan Jibril. Yang mengatakan, bertawadulah, pilihlah kedudukan yang pertama, karena kedudukan yang pertama itu lebih tinggi kadarnya di sisi Allah dan lebih tinggi kedudukannya di hari kiamat nanti, walaupun kedudukan yang kedua, yaitu kenabian dan kerajaan merupakan kedudukan yang terhormat pula di dunia. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diusap setan dengan kepayahan dan siksaan, ayat 41. Hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum, ayat 42. Dan kami anugerahi kembali dia keluarga dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran, ayat 43. Dan ambillah dengan tanganmu seikat, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat, ayat 44. Allah menceritakan hamba dan Rasulnya Ayub yang diuji olehnya dengan kemudaratan yang menimpa tubuh dan hartanya, dan dia tidak mendapati seorang pun yang dapat dimintai pertolongan atas sakitnya itu melainkan hanya istrinya. Dia menjaga rasa cinta kasihnya karena keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya, hingga dia menjadi pelayan orang banyak untuk mendapatkan upah. Sang istri memberinya makan dan melayaninya selama 8 tahun. Padahal, sebelum itu Ayub mempunyai harta yang melimpah dan putra yang banyak. Lama sudah waktu berlalu dan ketentuan yang telah ditetapkan telah sempurna, dia memohon kepada Tuhan semesta alam, seraya mengatakan, "Ya Tuhanku,
sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Al-Anbiya, ayat 83. Dan, di dalam surah yang mulia ini Allah berfirman, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diusap setan dengan kepayahan dan siksaan. Ketika itulah Tuhan yang Maha Penyayang dari yang penyayang mengabulkan permohonannya. Dia memerintahkannya untuk segera berdiri dan menghentak tanah dengan kakinya. Lalu dia mengerjakan. Maka Allah memancarkan mata air dan memerintahkannya untuk mandi dengan air tersebut sehingga hilanglah penyakit yang menimpanya. Kemudian, memerintahkan untuk menghentakkan kakinya ke tanah di tempat yang lain, maka memancarlah mata air yang lain. Allah memerintahkannya untuk meminum air tersebut sehingga hilanglah semua penyakit yang berada di dalam perutnya. Kesehatannya pun pulih seperti sedia kala, luar dan dalam. Itulah sebabnya Allah berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ketika Ayub mandi sambil telanjang, jatuhlah seekor belalang terbuat dari emas. Maka Ayub pun menyusupkan dalam bajunya. Kemudian Allah berseru kepadanya, hai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan kamu dari apa yang kamu lihat itu? Ayub menjawab, tentu saja wahai Tuhanku, akan tetapi aku tidak akan pernah merasa cukup dari barokahmu. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Bukhari. Itulah sebabnya Allah berfirman, dan kami anugerahi dia dengan keluarganya dan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Sesungguhnya Allah telah menyayangi Ayub atas kesabaran, keteguhan, ketawakalan, ketawaduan, dan ketenangannya hingga Allah memberikan baginya keluarganya. Hasan dan Qatadah mengatakan, Allah menghidupkan keluarganya yang dulu ditiadakan itu dan menambahkan anggota keluarga sebanyak anggota yang sudah ada. Dan firman Allah, dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran, yaitu agar mereka mengetahui bahwa akhir dari kesabaran itu adalah kelapangan, jalan keluar, dan ketenangan. Firman Allah, dan ambillah dengan tanganmu seikat, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Kasus ini terjadi karena dia pernah marah kepada istrinya karena dosa yang telah dia kerjakan. Dan dia bersumpah akan mencambuknya 100 kali. Ketika Allah menyembuhkannya, sedang istrinya, sebagaimana yang telah diterangkan, sangat rela melayaninya dengan pelayanan yang sempurna, menyayanginya, mengasihinya, dan berbuat baik kepadanya, maka Ayub merasa tidak pantas untuk membalas semua kebaikannya itu dengan pukulan. Maka Allah memberikan fatwa kepadanya agar dia mengambil setandan anggur yang berjumlah 100, kemudian dipukulkan kepada istrinya 1 kali. Dengan cara itu, dia telah melakukan sumpahnya dan dia terbebas dari sumpahnya serta telah menyempurnakan nazarnya. Ini pun termasuk kelapangan dan jalan keluar bagi orang yang bertakwa serta bertobat kepadanya. Karena itu Allah berfirman, kami dapati dia seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat. Yaitu, dia meyakini betul bahwa dia milik Tuhannya dan akan kembali kepada Tuhannya, dan selalu bertobat. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ayat 45. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan kepada negeri akhirat. Ayat 46. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Ayat 47. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ayat 48. Allah mengabarkan tentang keutamaan-keutamaan hamba-hambanya yang menjadi nabi dan rasul dengan, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Maksudnya,
Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal saleh, mempunyai ilmu yang bermanfaat, kekuatan dalam beribadah, dan pandangan yang tajam. Firman Allah, sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan kepada negeri akhirat. Yaitu, kami jadikan mereka beramal untuk akhirat, tidak ada pendorong lainnya bagi mereka. Dan, mengingatkan manusia untuk beramal demi akhirat, maka balasan mereka adalah surga. Firman Allah, dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Telah diterangkan perbincangan mengenai kisah-kisah dan cerita tentang mereka dengan luas di dalam surah Al-Anbiya dengan uraian yang tidak perlu diulang. Firman Allah, ini adalah peringatan. Maksudnya, ini adalah penjelasan, yang di dalamnya terdapat peringatan bagi orang-orang yang menjadikannya sebagai peringatan. Ini adalah kehormatan, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa benar-benar ada tempat kembali yang baik. Ayat 49. Surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Ayat 50. Di dalamnya mereka duduk bersila sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Ayat 51. Dan pada sisi mereka, bidadari, yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Ayat 52. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Ayat 53. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya. Ayat 54. Allah memberitahukan tentang hamba-hambanya yang beriman dan bahagia bahwa bagi mereka, di akhirat nanti, tempat kembali yang baik, berada di dalam surga-surga Aden, yaitu surga-surga yang kekal, yang pintu-pintunya selalu terbuka. Bila mereka hendak memasukinya, dibukalah pintu-pintu tersebut untuk mereka. Firman Allah, di dalamnya mereka duduk bersila, di atas ranjang-ranjang di bawah, hijal, sambil meminta buah-buahan yang banyak, yaitu kapan saja mereka minta maka ketika itu pula mereka akan mendapatinya, dan akan dihidangkan sebagaimana yang mereka minta. Dan minuman, dari jenis apa saja yang mereka inginkan, akan dibawakan oleh para pelayan. Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya. Tidak melihat kepada selain pasangan mereka, hingga mereka tidak menoleh kepada yang lain, dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Yaitu, Allah telah menjanjikannya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian Allah menerangkan tentang surga bahwa dia itu tidak akan pernah sirna, dan kenikmatannya pun tidak akan pernah berhenti, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya. Juga seperti firman-Nya juga, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya, Surat Hud ayat 108. Juga seperti firman-Nya, buahnya tak henti-henti sedang naungannya, demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Surat Ar-Rod ayat 35. Beginilah, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas benar-benar ada tempat kembali yang buruk. Ayat 55. Yaitu neraka Jahanam, yang mereka masuk ke dalamnya, maka amat buruklah Jahanam itu sebagai tempat tinggal. Ayat 56. Inilah, biarlah mereka merasakannya dan air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Ayat 57. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam. Ayat 58. Ini adalah suatu rombongan yang masuk berdesak-desak bersama kamu. Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka. Ayat 59. Pengikut-pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat buruklah Jahanam itu sebagai tempat menetap. Ayat 60. Mereka berkata, ya Tuhan kami,
barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka. Ayat 61. Dan berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu kami anggap sebagai orang-orang yang jahat? Ayat 62. Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka? Ayat 63. Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka. Ayat 64. Setelah Allah menerangkan tempat-tempat kembali orang-orang yang berbahagia, dilanjutkan dengan menerangkan ihwal orang-orang yang malang, tempat kembali dan tempat menetap mereka di akhirat serta suasana penghisapan mereka, maka Allah berfirman, beginilah. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan mengadakan penentangan terhadap Rasul-Rasul, benar-benar ada tempat kembali yang buruk. Kemudian, tempat yang buruk ini, dijelaskan oleh firman-Nya, yaitu neraka jahanam, yang mereka masuk ke dalamnya, sehingga menenggelamkan mereka dari setiap arah, maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal. Inilah azab neraka, biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Hamim ialah rasa panas yang mencapai derajat panas yang paling tinggi. Dan gasak ialah rasa dingin yang tidak akan kuat meminumnya karena demikian dingin lagi menyakitkan. Allah berfirman, dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu. Yaitu, berbagai macam namun termasuk siksaan pula, mereka disiksa dengannya, seperti tidak merasakan dingin, dengan angin panas, meminum air yang sangat panas, memakan pohon zakum, naik dan diusir ke bawah lagi, dan siksa lain yang berbeda-beda dan kontradiktif. Semuanya itu termasuk sesuatu yang dijadikan untuk menyiksa mereka, dan dengan perlakuan seperti itu pula mereka dihinakan. Firman Allah, ini adalah suatu rombongan yang masuk berdesak-desak bersama kamu. Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka. Ini merupakan informasi dari Allah tentang perkataan yang diucapkan oleh ahli neraka, satu sama lain. Sebagaimana firman-Nya, setiap suatu umat masuk ke dalam neraka, dia mengutuk kawannya, yang menyesatkannya. Surat Al-Araf ayat 38. Maksudnya, sebagai ganti dari salam, mereka saling melaknat, saling mendustakan, saling mengingkari satu sama lain. Maka, berkatalah segolongan yang masuk sebelum golongan yang lain kepada golongan yang masuk setelah mereka, ini adalah suatu rombongan yang masuk berdesak-desak bersama kamu. Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka. Dijawab oleh segolongan yang masuk kemudian, sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang telah menjerumuskan kami ke dalam azab. Maksudnya, kamulah yang telah mengajak kami kepada sesuatu yang mengantarkan kami ke tempat ini. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap. Mereka berkata, ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka. Hal ini seperti firman Allah. Berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk terdahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Surat Al-Araf ayat 38. Maksudnya, untuk masing-masing dari kalian akan mendapatkan siksa yang sepadan. Dan orang yang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu kami anggap sebagai orang-orang yang hina? Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka? Ini merupakan informasi tentang orang-orang kafir yang kehilangan orang-orang beriman yang pernah mereka olok-olok di antara mereka selagi di dunia. Mereka mengatakan, mengapa kami tidak melihat mereka bersama kami di dalam neraka?
Ini adalah ucapan konco-konco Abu Jahal yang kehilangan orang-orang salih seperti Bilal dan Syuhaib. Mereka kehilangan orang mukmin di dalam neraka dan tidak mendapatinya. Lalu mulailah mereka menghibur dirinya sendiri dengan sesuatu yang mustahil, seraya mengatakan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka? Maksudnya, barangkali mereka itu bersama kita, akan tetapi kita tidak melihatnya. Sebenarnya di sana mereka mengetahui bahwa orang-orang yang mereka tanyakan itu berada di tingkatan-tingkatan yang tinggi sambil menjawab mereka, sebagaimana firman-Nya, dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa yang dijanjikan Tuhan kamu kepadamu? Penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Surat Al-A'raf ayat 44-49. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka. Yaitu, sesungguhnya apa yang kami kabarkan kepada kamu, hai Muhammad, berupa pertengkaran yang terjadi antara penduduk neraka, dan baku laknat di antara mereka, sesungguhnya semua itu benar, tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan, ayat 65. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya yang Maha Penguasa lagi Maha Pengampun, ayat 66. Katakanlah, berita itu adalah berita yang besar, ayat 67. Yang kamu berpaling darinya, ayat 68. Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Malaulala itu ketika mereka berbantah-bantahan, ayat 69. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata, ayat 70. Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengatakan kepada orang-orang kafir dan musyrik, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Maksudnya, Dialah yang menguasai segala sesuatu sendirian, dan mengalahkannya, yaitu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia adalah pemilik semuanya itu dan yang mengatur di dalamnya. Yang Maha Penguasa lagi Maha Pengampun. Yaitu, Allah yang Maha Pengampun, dihiasi dengan keagungan dan kepenguasaannya. Katakanlah, berita itu adalah berita yang besar. Yaitu, diutusnya aku kepada kamu dari sisinya dengan membawa Al-Quran, yang kamu berpaling darinya, serta yang kamu lalaikan. Firman Allah, aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Malaulala itu ketika mereka berbantah-bantahan. Maksudnya, kalau bukan karena wahyu, dari manakah pengetahuanku tentang perselisihan yang terjadi di Al-Malaulala? Yaitu, tentang peristiwa Adam. Dan keengganan iblis untuk bersujud kepadanya dan alasan yang diutarakan iblis kepada Tuhannya berkenaan dengan kelebihan Adam darinya. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, ayat 71. Maka apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya, ayat 72. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, ayat 73. Kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir, ayat 74. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangi kamu bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Ayat 75. Iblis berkata, aku lebih baik darinya,
karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ayat 76. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Ayat 77. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Ayat 78. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat 79. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Ayat 80. Sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya. Ayat 81. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ayat 82. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Ayat 83. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Ayat 84. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya. Ayat 85. Kisah ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, di awal surah Al-A'raf, surah Al-Hijr, Al-Isra, Al-Kahfi, dan dalam surah ini, yaitu, bahwasanya Allah telah memberitahukan kepada para malaikat, sebelum penciptaan Adam, bahwa dia kelak akan menciptakan manusia dari tanah liat lagi kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan memberikan perintah kepada mereka, ketika selesai dari penciptaan dan penyempurnaannya, agar mereka bersujud kepadanya, sebagai tanda pemuliaan, pengagungan, dan penghormatan, juga sebagai tanda ketaatan mereka kepada perintahnya. Maka semua malaikat menaati perintah itu kecuali iblis, yang bukan berasal dari jenis mereka. Dia termasuk bangsa jin, maka tabiat dan pembawaannya yang telah berkhianat kepadanya lebih ia butuhkan daripada melaksanakan perintah Allah. Dia merasa enggan untuk bersujud kepada Adam dan menentang perintah Tuhannya. Dia mengaku bahwa dia lebih baik daripada Adam, karena diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Zat api menurut pengakuannya dianggap lebih baik daripada zat tanah. Dia benar-benar telah menyalahi perintah Tuhannya, dan ia telah kufur lantaran perbuatannya itu, sehingga Allah menjauhkannya, dan mengusirnya dari pintu rahmatnya dan dari hadirat kesuciannya. Dia dinamakan iblis karena ia telah putus asa dari rahmat dan diturunkan dari langit dalam keadaan terhina dan terusir menuju bumi. Lalu ia meminta penangguhan kepada Allah sampai hari kiamat datang. Maka diberikan kepadanya tangguhan oleh Allah yang Maha Penyantun, yang tidak pernah menyegerakan pemberian siksa kepada orang yang berbuat durhaka kepadanya. Ketika iblis merasa aman dari kebinasaan sampai hari kiamat, dia sombong dan melampaui batas. Dan mengatakan, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Dan Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya. Hal ini seperti firman-Nya, Tuhan berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Surat Al-Isra, ayat 63. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu atasnya berupa upah sedikit pun, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. Ayat 86. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Ayat 87. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Ayat 88. Allah berfirman, hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, aku tidak meminta kepadamu atasnya. Maksudnya, atas penyampaian risalah dan nasihat, upah sedikit pun, berupa barang duniawi yang akan kamu berikan, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
Apa yang diperintahkan kepadaku untuk disampaikan maka telah kusampaikan dan kulaksanakan. Aku tidak menambah-nambah dan tidak pula menguranginya. Tidak lain yang aku harapkan hanyalah keridhaan Allah dan negeri akhirat. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Wahai umat manusia, barang siapa yang telah mengetahui sesuatu maka hendaklah dia mengatakannya. Dan barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka hendaklah dia mengatakan, Allah lah yang lebih tahu." Karena, termasuk, tahu, pula bila seseorang mengatakan terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui, Allahu a'lam. Karena Allah telah berfirman kepada Nabi kalian Muhammad, katakanlah, aku tidak meminta upah sedikit pun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ada. Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini dari Amasi. Allah berfirman, ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Yang dimaksudkan, ini, oleh Allah adalah Al-Quranul Karim. Ia berlaku untuk semua mukallaf, baik dari bangsa jin maupun manusia, sebagaimana firman-Nya. Supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran, kepadanya. Surat Al-An'am ayat 19. Dan Allah berfirman, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Maksudnya adalah hari kiamat. Hasan berkata, hai anak cucu Adam, pada saat kematian maka akan datanglah kepadamu kabar yang meyakinkan. Demikianlah, ringkasan surah Shad. Kepunyaan Allah lah segala puji, karunia, syukur, dan keutamaan. Surah ke-39, Az-Zumar. Surah Makkiyah ada 75 ayat, ayat 52-54 surah Madaniyah, diturunkan setelah surah Saba. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Kitab ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, ayat 1. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab dengan benar. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, ayat 2. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ayat 3. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Maha suci Allah. Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ayat 4. Allah memberitahukan bahwa Al-Quran yang mulia itu diturunkan dari sisinya. Maka ia merupakan kebenaran yang tidak ada keraguan padanya, sebagaimana yang telah difirmankannya, dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. Surat Asy-Syu'ara ayat 193-195. Dan dalam surah ini Allah juga berfirman, kitab ini diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, yaitu yang Maha Kuat dan Maha Mengalahkan, lagi Maha Bijaksana, di dalam perkataan, perbuatan, syariat, dan takdirnya. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab dengan benar. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Yaitu, mengabdilah kepadanya dan serulah semua orang untuk mengabdi kepadanya saja. Tidak ada sekutu baginya, karena tidak layak peribadatan kecuali baginya saja. Oleh karena itu, Allah berfirman, ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Maksudnya, tidak ada amalan yang diterima kecuali bila amalan itu ikhlas semata-mata karenanya. Tidak ada sekutu baginya. Kemudian, Allah menerangkan tentang para pengabdi patung-patung dari kalangan orang-orang musyrik bahwa mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.
Maksudnya, tidak lain yang membawa mereka mengadakan peribadatan kepada patung-patung itu, melainkan bahwa mereka menyandarkan diri kepada patung-patung yang mana mereka menjadikannya menurut gambaran malaikat yang didekatkan menurut pengakuan mereka, kemudian mereka mengabdi kepada gambaran-gambaran itu. Mereka menganggap penyembahan kepada patung sebagai peribadatan terhadap para malaikat, agar para malaikat itu memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah di dalam menolong mereka, memberikan rezeki kepada mereka, dan di dalam semua masalah yang mereka hadapi di dunia. Adapun terhadap hari kiamat mereka menentangnya dan mengingkarinya. Apa yang dianggap sebagai pemberi syafaat dan perantara oleh kaum musyrik hanyalah makhluk Allah dan hambanya. Itulah sebabnya mereka mengatakan di dalam talbiyah mereka, bila mereka melakukan ibadah haji di zaman jahiliyah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu-sekutu yang kesemuanya itu untukmu. Engkau memilikinya dan apa yang dia miliki. Kekeliruan inilah yang dipegang oleh orang-orang musyrik, dulu dan sekarang. Para rasul datang menolak pandangan seperti itu, melarang mempunyai pandangan seperti itu, dan mengajak untuk menunggalkan peribadatan kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan sesungguhnya, ini adalah suatu perkara yang diada-adakan oleh orang-orang musyrik dari sisi mereka sendiri, yang tidak diizinkan oleh Allah, dan tidak diridhoinya, bahkan dia murka dan melarangnya. Firman Allah, dan sesungguhnya telah kami utus kepada setiap umat seorang Rasul, untuk mengatakan, beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhilah taugut. Mereka-mereka yang dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai pemberi syafaat tidak akan dapat memberikan syafaat melainkan dengan izin Allah kepada siapa saja yang diridhoinya. Mereka itu di sisinya bukanlah seperti amir-amir di sisi para raja, dapat memberikan syafaat di sisi raja akan apa yang disukai oleh raja atau menolak apa yang tidak disukainya. Maha tinggi Allah dari yang demikian itu. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Maksudnya, tidak akan ditunjuki hidayah kepada orang yang mengadakan kedustaan kepada Allah, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayatnya. Dan Allah berfirman, kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dikehendakinya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakannya. Ini adalah syarat yang tidak mesti ada pembuktiannya dan kebolehannya, bahkan hal itu mustahil terjadi. Namun, yang dimaksud oleh Allah adalah membodohkan mereka tentang apa yang mereka dakwakan dan yakini itu. Allah Maha Mulia dan Maha Suci dari mempunyai anak dan sekutu. Allah berfirman, katakanlah, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah, Muhammad, orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Surat Az-Zukhruf ayat 81. Ini semua termasuk pembahasan syarat. Adalah boleh saja mengaitkan syarat kepada sesuatu yang mustahil terjadi, untuk mencapai tujuan yang dimaksud oleh yang berbicara. Selanjutnya Allah berfirman, Maha Suci Allah. Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Yaitu, Maha Tinggi dan Maha Suci Dia dari mempunyai seorang putra. Karena Dia adalah yang tunggal dan esa yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang sanggup menandinginya. Maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim dan menentang itu. Allah benar-benar maha tinggi dari semua itu. Dia menciptakan langit dan bumi dengan benar, Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, ayat 5. Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia menjadikan darinya istrinya dan Dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia,
maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Ayat 6. Allah memberitahukan bahwa Dialah pencipta segala sesuatu dan Raja yang mengatur segala sesuatu itu. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Maksudnya, Dia telah menundukkan keduanya, beredar silih berganti dan tidak pernah berhenti. Sebagaimana firman-Nya, Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Surat Al-A'raf ayat 54. Dan firman-Nya juga, dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan, Surat Ar-Ra'd ayat 2. Ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maksudnya, di samping keperkasaan, kekuatan dan kekuasaannya, Dia juga Maha memberikan ampunan kepada orang yang mendurhakainya, kemudian bertobat dan kembali kepadanya. Selanjutnya Allah berfirman, Dia menciptakan kamu dari seorang diri, yaitu Adam, kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya, yaitu Hawa. Sebagaimana firman-Nya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Surat An-Nisa, ayat 1. Kemudian Allah berfirman, dan Dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Yaitu, terdiri dari domba, kambing, unta, dan lembu. Dari masing-masingnya 2. Selanjutnya Allah berfirman, Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, yaitu telah menakdirkan kamu di dalam perut-perut ibumu, kejadian demi kejadian, dari nutfah menjadi alaqah, lalu segumpal darah kemudian menjadikan daging, tulang, otot, dan urat-urat, lalu meniupkan ruh padanya, hingga menjadilah bentuk yang lain. Maka maha berkahlah Allah sebaik-baik pencipta. Selanjutnya Allah berfirman, dalam 3 kegelapan. Yaitu, kegelapan rahim, kegelapan selaput yang menutupi anak dalam rahim dan kegelapan perut. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Yaitu, yang merajai segala sesuatu dan mengatur semua itu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Yaitu, tidak layak mengadakan peribadatan melainkan hanya kepada Dia, yang tidak ada sekutu baginya. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Maksudnya, kemanakah akal-akal kamu dipalingkan, sehingga kamu mengabdi kepada selainnya? Jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya, dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan padamu. Ayat 7. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya lupalah dia akan kemudorotan yang pernah dia berdoa untuk itu sebelumnya, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Ayat 8. Allah memberitahukan tentang dirinya bahwa Dia tidak membutuhkan kepada yang lainnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Musa, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Ibrahim ayat 8. Terdapat di dalam Sahih Muslim, hai hamba-hambaku, kalau saja generasi pertama kamu dan generasi terakhir kamu, baik bangsa manusia maupun jin, mereka semua mempunyai tingkat kedurhakaan paling tinggi yang berada di dalam dada seseorang di antara kamu, semuanya itu tidak akan mengurangi kerajaanku walau sedikit. Selanjutnya Allah berfirman, dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Yaitu, Dia tidak menyukainya dan tidak memerintahkannya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu.
Yaitu, Dia menyukainya ada pada kamu dan akan menambahkan bagi kamu sebagian karunia-Nya, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Maksudnya, satu jiwa tidak akan menanggung jiwa yang lain, bahkan masing-masing akan dituntut seorang diri. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan padamu. Yaitu, tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Allah berfirman, dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Yaitu, ketika dia membutuhkan, segera meminta pertolongan kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat kepadanya lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa untuk itu sebelumnya. Dalam suasana yang dia sukai, dia melupakan doa dan permohonan yang sungguh-sungguh itu. Sebagaimana firman-Nya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan manusia adalah selalu tidak berterima kasih. Surat Al-Isra ayat 67. Allah berfirman, dan Dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dari jalannya. Dalam suasana tidak ditimpa bahaya, Dia menyekutukan Allah. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Yaitu, katakanlah hai Muhammad, kepada orang yang seperti ini keadaan, cara dan alur hidupnya, bersenang-senanglah dengan kekufuranmu sementara waktu. Ini merupakan kecaman yang hebat dan ancaman yang sangat kuat, seperti firman-Nya, kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Surat Luqman ayat 24. Apakah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Ayat 9. Allah berfirman, apakah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Maksudnya, apakah orang yang tengah khusyuk di tengah malam sambil bersujud dan berdiri karena Allah dalam suasana ketaatan kepadanya, seperti orang yang menyerikatkannya dan menjadikan saingan baginya? Mereka tidak sama di sisi Allah. Hal ini sebagaimana firman-Nya, mereka itu tidak sama. Surat Ali Imran ayat 113. Sedang ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Yaitu, dalam suasana ibadahnya itu dia takut dan mengharap. Ibadah itu harus disertai rasa takut dan harap. Dan, dalam keseluruhan hidup rasa takut itulah yang dilebihkan. Itulah sebabnya Allah berfirman, sedang ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Bila dalam keadaan bermunajat kepada Allah maka hendaklah rasa berharap itu yang dilebihkan. Diriwayatkan oleh Imam dari Abdu bin Humaid di dalam musnadnya bahwa Anas berkata, Rasulullah pernah masuk menjumpai seorang yang sakit dan tengah menghadapi maut, kemudian beliau bertanya kepadanya, bagaimanakah perasaanmu? Dia menjawab, aku berharap dan aku takut. Kemudian Rasulullah bersabda, tidaklah berkumpul di dalam hati seseorang rasa takut dan berharap dalam keadaan seperti ini melainkan Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan dan akan memberikan keamanan kepadanya daripada yang dia takutkan. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Allah berfirman, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Maksudnya, apakah orang yang berdiri dan bersujud dalam suasana kehusyuan dan berharap ini sama dengan orang yang menjadikan saingan untuk Allah agar dia dapat berbuat kesesatan dari jalan Allah? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Maksudnya, yang mengetahui perbedaan antara ini dan itu adalah orang yang mempunyai akal pikiran. Wallahu alam. Katakanlah,
Hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ayat 10. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama. Ayat 11. Dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Ayat 12.